Lagu-lagu dangdut kan bilang begitu. Tapi ingat, ada filter kita umat Islam ini. Kenapa? Karena upaya kristenisasi itu tidak hanya orang Islam masuk agama mereka. Rusak akidah anak cucu kita, sudah menang mereka. La yaghurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mataun qalil summa mawahum jahannama wa bisal mihad. Artinya, janganlah kamu terperdaya dengan gerakan-gerakan orang kafir yang ada di sekitar. Kegiatan-kegiatan orang kafir yang ada di sekitar. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Coba ke mal-mal itu. Saya pernah uji di Banjarmasin. Ada perempuan pakai short pendek, celana pendek sampai di sini. Ibu, sampai di sini. Saya mau bikin sebuah studi disertasi temuan, tapi dalam asumsi saya ini pasti Muslim. Itu saya punya hati yang bilang. Saya mau uji, betul ini orang Islam atau bukan? Saya, sebentar. Muslim. Alhamdulillah. Oh gitu yakinnya. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Enggak, itu aja. Model-model yang begini udah hancur kan? Ya, memang masuk surga, siapa bilang tidak? Cuman sampai di surga sana dicubit-cubit. Malaikat cubit, kau punya paha ini terlalu vulgar. Sudah kurus kerempeng pakai celana pendek lagi. Allahu Akbar. Banyak sekali kalat-kalatnya juga. Luka-lukanya. Kalau mulus imbang balance. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini hanya model-model kafir yang begini nih. Kadang-kadang kan kita naik eskalator, ke atas itu. Ada yang besar ya, untuk nggak dikentutin. Makanya saya kalau ke mall itu saya bilang istri saya, Mak kamu duluan deh. Kenapa? Itu sadar pemandangan indah sekali. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan begini, hati-hati tuh mata itu. Lebih baik berdiam di masjid membaca Al-Quran. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah. Allahu Akbar. Lebih baik itu ada ibu-ibu tidur-tidur di masjid, Masya Allah. Nah, kalau sudah begini nih lihat cantik semua biar nenek-nenek, biar oma-oma. Pokoknya cantik semua ini. Kenapa? Karena pakai mukena tertutup, beautiful. Dari belakang sampai muka yang cantik semua. Ente pergi hari Minggu, ente lihat di gereja. Baju-baju satu tali begini, ini ya Allah, surga dari mana model begini? Surga dari mana model begini? Tidak bakal masuk surga, insya Allah. Ini secara eksologi, etika, logika, estetika. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Coba ada pembatas, ada tirai yang membedakan ahwan, ikhwan, laki-laki, perempuan. Ini bencong di mana? Bencong di mana sekarang? Bencong. Ini pernah saya cari telusuri. Ternyata di bencong memang tidak masuk surga. Bencong marah sekali sama saya. Tapi ini kebenaran. Silakan kumpul bencong-bencong ini. Karena begini, dia tidak boleh marah sama saya. Dia mau pakai mukena salah, kan begitu. Dia mau pakai kopiah nggak berani gabung sama kita. Makanya begini bapak-bapak, supaya kita nggak dapat anak bencong, jangan dekati istri kita ketika dalam keadaan haid. Itu saya tukang baca buku tafsir Al-Misbah 1 sampai 15 dan buku-buku profesor Islam saya baca-baca terus. Kalau mau jadi profesor baca buku profesor. Kalau mau jadi teroris baca buku teroris. Gampang kan? Tidak ada Islam itu bukan
pikir bisa beli Orson nggak ini kalau lebaran nanti? Bisa beli baju nggak anak-anak saya? Ibu tawakal, istiqomah. Minta kepada Allah. Ya Allah, bukankah orang kafir itu engkau berikan harta atas keadilan yang engkau tunjukkan di muka bumi ini? Aku hamba yang meratap dan sujud sembah sehari 5 kali kepadamu ya Allah. Kalau hamba ada kekurangan, ampuni ya Allah. Hamba berjanji istiqomah di jalan, insya Allah. Besok bunyi itu handphone bu. Amin ya Rabbal. Bu, ini bu ada THR. Tapi begitu terima dipotong hutang ibu 2 tahun lalu habis. Ibu kan pernah ngambil ini dulu, ambil televisi kan belum dipotong bu ya. Lalu ini anak ibu pernah ngambil juga dulu waktu sakit ya. Jadi mana ibu udah habis bu. Bukan berarti Allah tidak sayang, sayang. Biasanya kan begitu. Saya masuk Islam juga begitu, nggak ada apa-apa. Cuma buka di internet itu dengan motor buntu saya. Kalau istri saya pulang menangis, kenapa mak menangis? Itu lewat di rumahnya Ibu Miske. Kenapa lewat di rumah Ibu Miske? Mereka bilang, awas orang suci mau terbang. Ini betul-betul kafir rusak ini. Dia bilang sama istri saya, menangis datang ke rumah. Kenapa menangis? Sini pak, saya pakai jilbab. Mereka bilang, awas malaikat mau terbang. Hadapi kafir, saya jangankan itu. Orang banyak menghina saya. Orang Kristen pertama bilang sama saya, itu pendeta gila. Saya tidak marah. Karena saya tahu yang mengatakan saya gila, memang orang-orang gila. Saya tidak marah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak marah. Bahkan keluarga saya di Manado bilang, Pak Yahya itu sudah masuk Islam. Yahya itu sudah bergabung dengan kelompok teroris. Bayangkan. Ayah saya undang saya. Tahun 2007. Ya. Kenapa Pak? Nganak ke Manado. Kita satu keluarga mau masuk Islam. Ini ayah saya mau bikin bodoh sama saya. Datang ke Manado. Duduk di rumah kami. Saya ditaruh di sudut pintu. Nah, waktu itu ada setangkir kopi di depan saya. Ayah saya bilang begini, ambil, minum. Di samping kiri kanan saya tidak ada orang, cuma saya sendiri yang duduk. Lalu ada suara bisik begini, racun, racun. Saya tidak ada orang yang bilang. Saya bilang, Pak, saya tahu kopi itu isinya racun. Langsung begini saya. Siapa yang bilang? Ada orang bilang di kuping saya, itu racun. Menangis bapak saya. Dia bilang begini, yang tahu isinya racun ini bukan saudara-saudaramu ini, hanya ibumu di dalam kubur saya dan Tuhan. Kok kamu tahu? Tahu, ada suara bisik sama saya 2 kali. Racun, racun. Ini kalau Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah, yang beriman kepada Allah, akan ditolong apabila mau menghadapinya. Karena Islam hanya mengenal 2 kematian. Iskariman au maut syahidan, hidup mulia mati syahid, dan mati terhormat. Makanya dari statement awal tadi saya katakan, pesawat Sukhoi itu maaf saja. Ada satu pernyataan mantan pejabat Suharto Mono Arfa bilang begini, saya sebenarnya akan ikut dengan pesawat itu, tetapi saya tidak jadi berangkat karena saya belum sholat zuhur. Nah ini, dari orang-orang yang beriman itu akan diberitahukan kalau dia bahaya. Bukan berarti kita tidak mati-mati, kematian itu pasti. Tapi kalau kita maaf saja mati dengan keadaan yang bukan syahid, yang bukan terhormat, itu saya kira perlu tanda tanya. Mati berkeping-keping, maka saya kan selalu mengatakan beriman. Nah, lebih baik berhenti dan orang tak tahu diri kan begitu. Saya juga sebenarnya udah capek, cuman ya karena lihat begini antusias, hajar terus dah. Masya Allah, bukan main. Jadi bapak saya kaget. Oh, jadi
Tidak ada orang yang bilang sama kamu, tidak Pak, saya cuma dengar suara. Dia bilang, ini kalian punya adik ini, dia sudah peluk agama yang benar. Jangan coba-coba ganggu. Siapa ganggu, berarti ganggu saya. Nah, saya bukan warga Waloni di Manado sana itu, bukan orang-orang yang tidak, orang-orang yang terpandang. Bapak saya seorang militer, purnawirawan TNI Angkatan Darat, tukang periksa PKI. 32 tahun ayah saya intel di Korem, berwira di 1 Korem 131 Santiago, Manado. Saya dididik dengan didikan militer. Sudah, kalau begitu Yahya, saya mau ke Bandung, masuk Islam. Tapi tolong ya, jangan sunat saya. Oh. Betul-betul takut juga ya. Saya sama kita Sohib. Nah, waktu saya lain ente kasih nama Yopi Yahya Waloni. Sekarang saya sudah ganti nama, saya kasih nama ente. Nah, hidup kita dimuliakan oleh Allah. Dan memang dalam Islam, walaupun saudara kita masih beragama non-Muslim, kita harus, tidak boleh kita benci mereka atau kita bilang mereka membangsa. Tidak boleh, meyakinkan kepada mereka supaya mereka tidak menghina Islam. Saya punya keluarga itu dari Manado. Mereka walaupun agama dulu pertama kali saya masuk Islam mereka benci, tapi sekarang mereka bilang begini, memang dia dasar pintar, ini pendeta dia pintar di Islam, dia sudah tahu bahasa Arab. Saya kan sudah bilang, tidak ada orang bodoh bisa masuk Islam. Tidak ada orang bodoh masuk Islam. Orang-orang cerdas, orang-orang yang kritis. Kecerdasan seseorang itu bukan dalam arti diangkat oleh publik lalu terkenal dalam sebuah kompetensi massa, tidak. Kecerdasan seorang itu ibarat orang yang melimpah merekam banyak ayat-ayat Allah, itu orang yang cerdas. Nah, kalau kita cerdas dalam ilmu politik, besok kita tipu tuh rakyat. Enggak cerdas itu bodoh itu. Kita hebat dalam ilmu akuntansi, besok kita nyolong uang di bank. Kita hebat dalam ilmu macam-macam. Tapi orang semakin melimpah kaya dengan ilmu kalam Allah, maka dia makin berhati-hati dalam langkah di dunia ini. Dia orang yang sangat beruntung. Makanya kepada mualaf-mualaf yang hadir ini, banyak-banyaklah belajar merekam ayat-ayat Allah. Sholat di mana saja, lihat ada yang kunut, pergi ke kunut di situ, ikutan. Allahumma inna fiman hadait, ikut di belakang Pak Kiai, amin. Kalau ada yang tidak kunut, ya ikutan saja. Lebih cepat, lebih bagus, kata Pak Yusuf Kala. Apalagi bulan Ramadan begini, habis imsak tidur lagi. Bangun, sholat subuh. Jangan juga ikut saya bilang, imsak dengan subuh nanti cuma beda 10 menit. Kalau tidur imsak, kalau udah besok jam 10 baru bangun. Bangun, sholat subuh dulu, karena tidur waktu berpuasa itu adalah berkah. Saya begitu, habis imsak, habis sholat subuh, udah. Kasih waktu 10 menit untuk sikat gigi, sholat subuh, berikan ceramah di tengah keluarga 1-2 ayat, kemudian tidur. Jangan telepon saya jam 8, saya masih tidur itu. Ya, tidak munafik, betul memang begitu. Jam 10 tanpa istri saya bangunin, saya bilang, ya Allah, ya Rabbi, bangunkan saya tepat 1 jam sebelum zuhur. Terbangun, asal kita bicara dengan iman. Saya sudah banyak melihat mujizat di dalam Islam ini, banyak sekali. Bahkan pernah hampir jatuh di jurang di antara Kendari dan Sulawesi Selatan, di Malili, naik gunung mau ke Kendari. Tidak ada jalan yang dilewati mobil, kami lewat suami istri dan anak-anak kami. Di jalan sering kami ketemu macam-macam, sering ketemu setan. Dulu tidak pernah ketemu karena memang sama-sama. Baru saya tahu bahwa di Islam ini memang semua tidak ada yang tersembunyi, terbuka. Terbuka semuanya, terbuka segala-galanya. Tenang itu hidup. Biar tidak digaji-gaji, tidak ada segala macam. Tenang. Ketika mengangkat takbir sujud menyembah kepada Allah, salam, bergaul erat dengan rumah tangga, dengan anak istri, memberikan tauladan, mencontohkan tauladan kita sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, membacakan 1-2 ayat kepada keluarga, mendengarkan, mengupas sedikit. Ini ayat bilang begini,
bahwa manusia tidak susah kan, ada asbabun nuzulnya. Bukan seperti kitab suci Kristen. Paulus bilang begini, Matius bilang begitu, Lukas bilang begini, Yohanes bilang begitu. Mana yang mau didengar ini? Kacau semuanya. Beda-beda. Nah, orang Kristen sih nggak salah, terus-terus saja begitu. Nggak ada paksaan. Kita yang sudah Islam ini harus pertahankan. Nggak salah orang Kristen itu. Karena orang masuk Islam itu kan kecuali Allah yang kasih jalan. Betul. Mualaf-mualaf di sini termasuk Pak Agustinus tadi sudah bercerita dengan saya. Aduh, Pak Yahya, saya sudah banyak di ini sampai dihancur muka saya. Saya bilang, ya itu memang sudah resiko. Beliau sudah dipukul papi dan maminya. Saya bilang, memang sudah resiko. Yakinkan mereka, sabar menghadapi mereka. Karena itu orang-orang yang perlu kita dulu cintai. Kalau kita nonton film apa itu tentang politik Myanmar itu kan, bagaimana dia memperjuangkan negaranya, anak keluarganya dia biarkan, nggak boleh begitu. The Lady, saya pernah nonton itu satu gambaran. Semua filosofis yang terkandung di dalam kehidupan dunia ini, coba ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Sains, ilmu pengetahuan, teknologi, sampai penciptaan manusia ada dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nah, sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan manusia itu dari segumpal, dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam. Lalu kami jadikan, teteskan nutfah, mani. Menurut Dr. Morse Buckley, mani itu cuma setetes air kecil dan mengandung berjuta-juta sel. Nah, di sini saya potong, ini kebesaran Al-Quran. Kapan Rasulullah pernah belajar ilmu medik spesialisasi kandungan? Kapan? Kapan? Ayo jawab. Kapan? Kalau itu Al-Quran buatan Muhammad. Jangan suka-suka memfitnah Nabi yang mulia. Kalau Anda kafir nggak tahu, udah jangan berdebat. Di Islam ini banyak yang hebat-hebat, profesor-profesor, ustadz-ustadz yang jago-jago. Dan mereka tidak mau terpengaruh karena mereka pikir yang bilang kita gila memang orang gila, kan begitu. Kita jangan terpengaruh dengan sebentar pulang dari masjid ada orang gila bilang, gila. Nggak boleh. Kalau kita marah kita sama-sama jadi gila. Biar. Sadarkan mereka. Cuman kan pegawai ini seperti dokter. Dokter kalau penyakit apa itu komplikasi, apalagi sudah komplikasi jiwa, itu dosisnya harus tinggi. Tapi kalau yang datang cuma panas, flu, influenza, kasih aja Thermorex apa segala macam. Kalau anak kecil Botrexin. Tapi kalau yang datang penyakit saraf, nyeratik, itu dia. Dosisnya harus tinggi sampai suntikannya minta ampun sakitnya. Itu dia. Ini, jadi dalam berdakwah begitu, saya kira begitu. Asyidau alal kubar, keras dengan dakwah. Kenapa? Untuk menyadarkan memang dosis orang gila itu keras. Ada satu yang orang pernah gila, saya pernah tanya, waktu kamu masih gila sakit nggak dokter suntik? Sakit sekali ya, makanya saya sembuh. Gitu kan? Nah, saya sekarang masuk Islam, orang Kristen bilang gila, bukan gila, saya justru baru sembuh dari gila. Semua mualaf yang ada dalam masjid ini yang sudah bukan gila, baru sembuh dari gila. Jangan gila lagi ya. Itu dia. Saya tidak peduli. Ini kan apa itu namanya momen nuzul Quran kita di dunia ini. Mungkin ada orang takut-takut. Ini kita hidup banyak orang Kristen di kiri kanan muka belakang. Tidak semua